Bab 566. Trik keluarga Tao. Jenny Luo tentu percaya bahwa putra surgawi memiliki kemampuan seperti itu. Ini adalah orang paling kuat di negara Dasa. Namun, dia sedikit bingung, seorang putra surgawi bermartabat, mana mungkin akan membantu wanita biasa seperti dia. Kingston Jiang menatap beberapa orang yang masih berlutut di tanah, dan bertanya dengan wajah tenang, siapa namanya? Menjawab pertanyaan putra surgawi, namaku Fondri Li, bekerja sebagai Germo, keluarga Tao merilis berita, ingin mencari 2 orang. Beberapa saudara kami kebetulan bertemu dengan mereka di dekat sini, jadi aku membawa saudara-saudaraku kemari. Putra surgawi, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya terobsesi pada uang, mohon kepada putra surgawi mengampuniku. Kingston Jiang berkata dengan wajah tenang, kamu membawa mereka ke rumah keluarga Tao dan meminta uang kepada keluarga Tao. Putra surgawi, aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani lagi, tolong lepaskan aku. Minta kamu untuk pergi, pergi saja, kenapa begitu bertele-tele? Kingston Jiang mengangkat kakinya dan menendang, kemudian mengutuk, bukankah barusan begitu berani? Kenapa sekarang tidak memiliki emosi lagi? Bawa orangnya pergi ke sana, aku ingin melihat apa yang bisa keluarga Tao lakukan pada mereka. Fondri Li ketakutan. Sekarang baru bereaksi, dan langsung bertanya, putra surgawi, maksudmu, meminta aku berakting denganmu? Kalau tidak, Kingston Jiang berkata dengan tenang, apa mungkin kamu masih ingin menukarnya dengan uang? Baik, aku akan melaksanakannya. Fondri Li merasa lega dan buru-buru berkata, putra surgawi, aku ini dianggap menebus kesalahan dengan pelayanan jasa, bukan? Kingston Jiang mengabaikannya. Melihat Yurika Kai dan ibunya, lalu berkata, Yurika, Bibi, kalian bersabarlah. Ikutlah dengan mereka. Aku akan segera tiba di sana. Yurika Kai mengangguk. Kingston Jiang memandang pria yang masih berlutut di tanah dan berkata, sudah, bangun semuanya. Fondri Li dan adik buahnya barulah berdiri. Atas perintah Kingston Jiang, mereka membawa Yurika Kai dan ibunya pergi. Kingston Jiang turun ke bawah dan melihat mobil van hitam yang pergi, dia segera masuk ke dalam mobil dan melaju ke area militer. Dalam perjalanan kembali ke area militer, dia merasa situasi di kota Jingdu agak kacau, hubungan antara keluarga besar dan beberapa pemimpin area militer dan juga beberapa pemimpin politik sangat rumit. Menggerakkan sedikit saja akan mempengaruhi segalanya. Pasti ada mata-mata di tentara api merah, dia merasa tidak tenang. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Bloody, yang berada jauh di belantara selatan. Bos, selamat. Terdengar suara ucapan selamat dari Bloody di telepon, kamu dipromosikan menjadi putra surgawi. Aku tidak bisa pergi untuk memberi selamat padamu, benar-benar berdosa. Sudah, jangan ucapkan kata-kata sopan ini lagi. Bagaimana situasi belantara selatan selama beberapa waktu ini? Tidak buruk, sangat tenang, dan berkembang pesat. Bagaimana penyelidikan Jenderal Belantara Selatan? Ada beberapa petunjuk, tetapi Jenderal Gui juga memiliki beberapa kesulitan, aku belum sempat melaporkannya kepadamu. Bawa 1000 orang terpercaya ke kota Jingdu dan bergabunglah dengan tentara api merah. Bos, aku membawanya secara pribadi. Iya. Baik. Segera berangkat, dalam waktu 3 jam tiba di markas tentara api merah. Baik. Setelah menerima perintah dari Kingston Jiang, Bloody segera bersiap. Kingston Jiang menutup telepon dan melaju cepat ke markas tentara api merah. Setelah tiba di markas, dia tinggal di kantor. Dia juga tidak bergegas pergi ke rumah keluarga Tao. Sebaliknya, dia menunggu Bloody membawa pasukan. Dia juga tidak khawatir tentang keselamatan ibu dan putri, Yurika Kai, karena dia tahu bahwa tujuan utama keluarga Tao menangkap orang adalah untuk memaksa Evan Zhao menunjukkan diri, dan ingin mendapatkan teknik di tangan Evan Zhao. Dilihat dari tindakan keluarga Tao, Evan Zhao, ayah tiri Yurika Kai, masih hidup, dan keluarga Tao belum memperoleh teknik yang ada di tangannya.
Setelah memikirkannya sebentar, Kingston Jiang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Winona Jiang. Panggilan itu segera tersambung. Di ujung ponsel terdengar suara Winona Jiang. "Kak Kingston, katakan." Kingston Jiang berkata, "Keluarga Jiang di kota Jingdu harusnya memiliki jaringan intelijen. Kamu harusnya sudah menguasai jaringan informasi keluarga Jiang. Kirimkan aku informasi tentang keluarga Tao di kota Jingdu." Mendengar ini, Winona Jiang terkejut dan bertanya, "Keluarga Tao, untuk apa kamu menginginkan informasi keluarga Tao? Pasti akan berguna, kirimkan kepadaku sesegera mungkin." "Baik, aku akan meminta seseorang untuk memeriksanya, lalu memberikannya padamu nanti." Winona Jiang menutup telepon. Keluarga Jiang adalah keluarga petarung kuno, sangat kaya, dan memang memiliki jaringan intelijen, dan jaringan intelijen sangat kuat. Keluarga Tao adalah sebuah keluarga di kota Jingdu, dan Winona Jiang ingin mengetahui informasi keluarga Tao sangat gampang. Dia menelepon. Dalam waktu kurang dari 10 menit, informasi keluarga Tao muncul di emailnya. Dia meneruskannya ke Kingston Jiang. Kingston Jiang melihatnya dengan serius. Pada waktu bersamaan, kota Jingdu, area Villa Harapan. Kota Jingdu adalah ibu kota Dasa. Tempat ini penuh dengan harta dan emas, kebanyakan gedung-gedung tinggi di Dasa dengan beberapa villa. Yang bisa tinggal di villa itu, tampak sangat kaya atau mahal. Area Villa Harapan, villa keluarga Tao. Lobi besar di lantai pertama. Duduk di sofa adalah seorang lelaki tua dengan usia 60-an. Dia mengenakan jas. Meskipun sudah tua, tetapi dia terlihat sangat energik. Dia adalah kepala keluarga Tao saat ini, Holmes Tao. Duduk di sampingnya adalah seorang pria berusia 50-an. Ini Bobby Ma. Bobby Ma memakai pakaian kasual. Di atas tanah, ada dua orang diikat, seorang wanita parubaya dan seorang gadis cantik. Fondri Lee dan bawahannya berdiri di samping. Bobby Ma melirik Jenny Luo dan Yurika Kei di tanah, lalu ke arah Holmes Tao dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, dan berkata, "Holmes, kamu masih tidak ingin menyerah. Jenderal Ma, ini juga karena kamu. Bukankah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Sekarang Yohanes Tao pergi mengakui kejahatannya, meskipun masalah ini selesai, dan putra surgawi juga tidak akan mempermasalahkannya lagi. Jika masih terus mempermasalahkannya, hanya berharap Jenderal Ma menghadapinya." Dengan senyuman di wajah tuanya, Holmes Tao melanjutkan, "Kingston yang pertama kali datang ke kota Jingdu, tidak mungkin tidak tahu bahwa air di kota Jingdu sangat dalam. Dia mungkin tidak akan terus mempermasalahkannya." Perkataan memang seperti itu, tapi Bobby Ma menatap Yurika Kei yang diikat di tanah. Dia tidak tahu apa hubungan orang ini dengan Kingston Jiang. Tapi dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yurika Kei berjalan bersama dengan Kingston Jiang, jadi setelah mengetahui bahwa keluarga Tao menangkap Yurika Kei, dia langsung bergegas. "Holmes, atau lupakan saja, jika Kingston Jiang benar-benar mempermasalahkannya lebih lanjut, tidak hanya keluarga Tao yang akan hancur, tetapi aku juga akan menderita." Holmes Tao tersenyum dan berkata, "Jenderal Ma, kamu terlalu mengkhawatirkannya. Meskipun Kingston Jiang sekarang adalah komandan tentara api merah, tetapi tidak perlu begitu takut. Jangan khawatir, pasti tidak akan terjadi apapun. Aku berjanji padamu, tidak akan kurang sedikit pun, dan kita bertarung dengannya bukan 1-2 tahun, tetapi selama 20 tahun lebih. Jika Kingston Jiang ingin menyentuh keluarga Taoku, ini akan melibatkan banyak keluarga besar dan perusahaan besar di kota Jingdu, bahkan akan merusak fondasi negara Dasa." Begitu kata-kata Holmes Tao keluar, Bobby Ma merasa lega. "Kepala klan, aku, uangku." Fondri Lee bertanya sambil menatap kedua orang ini. Ekspresi rendah melintas di ekspresi wajah Bobby Ma. Karena sudah berjalan ke titik ini, maka bersikaplah lebih kejam. Dia berdiri dan berkata, "Jangan khawatir, sedikit pun tidak akan kurang." Dia mengedipkan mata kepada dua satpam yang berdiri di pintu. Kedua satpam segera berjalan mendekat dan mengeluarkan senjata. Plak plak plak.
Suara tembakan datang dari villa. Fondri Lee dan bawahannya jatuh ke tanah dalam genangan darah. Di sisi lain, Jenny Luo dan Yurika Kai pucat ketakutan, dan tubuh mereka terus gemetar. Mereka terus berjuang, tetapi tubuh mereka diikat, mulut mereka juga ditutup, dan hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Bobby Ma berdiri, melihat mayat di tanah itu sekilas, lalu memandang Holmes Tao, berkata, "Tangani diri sendiri, dan juga dua orang ini, jangan sampai dia berlari keluar, terutama gadis muda itu, tampak seperti memiliki hubungan dengan Kingston Jiang, jika dia pergi hidup-hidup, maka..." Bobby Ma segera berdiri dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku akan menanganinya." Bersambung.